Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi pemasaran di sosial media dengan cara yang baru. Mungkin sudah ada yang melakukan, tapi masih jarang. Oke, kita langsung saja. Kenapa kita ngebahas strategi? Nah, kebanyakan orang dia lebih suka ngebahas berkaitan dengan skill, berkaitan dengan taktik atau praktek katanya. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa semua skill, semua praktek itu akan percuma jika kita menggunakan strategi yang kurang tepat, strategi yang salah. Jadi, tingkat keberhasilannya nanti akan ditentukan oleh strateginya, bukan oleh taktiknya. Memang taktik, skill itu akan dibutuhkan untuk menjalankan strategi. Tapi kalau nggak ada strategi, apa yang mau dijalankan? Jadi penting untuk memahami bagaimana strategi sukses dalam meraih sesuatu, termasuk di pemasaran sosial media. Saat kita akan menggunakan sosial media untuk marketing kita, ya kita harus paham apa sih tujuan si sosial media tersebut. Nah, di sebelah kiri, di sini ada SM's goal. Ini artinya SM itu sosial media ya, saya singkat. Sosial media goal artinya tujuan si sosial media. Harus memahami apa maunya si sosial media ya supaya kita ya enak menjalankannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sosial media. Pada dasarnya sosial media akan memperhatikan dua pihak. Yang pertama user, pengguna, ya pengguna biasa. Misalnya pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna YouTube dan sebagainya. Tujuannya apa ya? Supaya mereka tuh betah, supaya si pengguna itu betah. Si Facebook ingin pengguna Facebook itu betah di Facebook. Si Instagram juga sama, ingin pengguna Instagram itu betah di Instagram. Kenapa mereka ingin orang betah di sosial media mereka? Supaya mereka bisa mendapatkan advertiser atau pengiklan. Semakin betah orang di sosial media tersebut, maka akan lebih menarik bagi si pengiklan memasang iklan di sosial media tersebut. Ya, betul, ujung-ujungnya adalah uang. Si sosial media ingin uang, sama seperti kita kan. Supaya si advertiser itu tertarik memasang iklan, mereka akan berusaha membuat si user atau pengguna itu betah. Bagaimana dengan kita sebagai seorang pebisnis yang menggunakan sosial media sebagai pemasaran dengan cara gratis? Artinya tidak masuk ke sini, tidak masuk ke user, tidak masuk ke advertiser. Makanya ya wajar jika banyak orang yang mengeluh, "Duh, pemasaran di Facebook jangkauannya jadi semakin kecil. Begitu juga pemasaran Instagram, juga kok yang melihat postingannya semakin kecil." Ya, kenapa? Karena di sisi lain, kehadiran si pemasar-pemasar yang ada di sosial media akan merusak betahnya si pengguna biasa. Kalau si pengguna biasa itu tidak betah, advertiser juga akan berkurang. Maka wajar jika si Facebook misalnya, dia begitu memperhatikan kalau kita menjual sesuatu di postingan kita, jangkauannya itu akan kecil. Kenapa? Ya, pada dasarnya kita harus paham bahwa kebanyakan orang itu tidak suka dijualin. Nah, kalau di timelinenya, di berandanya, kebanyakan jualan, yaitu yang membuat orang tidak betah di sosial media tersebut. Maka wajar jika si pemilik sosial media dia membuat sebuah algoritma bagaimana caranya supaya si user itu betah. Bagaimana si user itu hanya melihat apa-apa yang dia suka. Dan kebanyakan si user itu tidak suka dengan postingan jualan. Nah, strategi ini kita berusaha untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Bukan hanya orang-orang yang memang mau membeli, tapi orang-orang yang awalnya tidak mau membeli menjadi pembeli. Setelah kita memahami tujuan si sosial media, barulah kita rancang strategi. Rancang strategi yang sama, yang sejalan dengan tujuan sosial media. Dan tentu saja kita harus sejalan dengan tujuan kita. Barulah dari sini kita rancang taktik. Taktik ini bagaimana caranya supaya postingan-postingan kita, ya cara berinteraksi kita itu sesuai dengan algoritma. Algoritma itu sebuah rumusan bagaimana caranya si Facebook atau si sosial media mengatur postingan kita tampil ke siapa. Ya, menggunakan software, menggunakan mesin tentunya. Dan ini seringkali ya kejadiannya sementara. Bahkan menurut banyak para ahli, algoritma itu terus berubah. Bahkan ada yang mengatakan tiap hari dirubah. Artinya terus diperbaiki yang tujuannya untuk memanjakan dua pihak ini, user dan advertiser. Bukan pemasar seperti kita. Ini cara lama yang biasa dilakukan oleh orang, yaitu mereka mengirim post, kemudian berharap si teman kita, follower kita, atau follower hashtag, atau member group, penyuka page yang melihat postingan kita, tampilkan CTA ya jualan kita, baik kita arahkan ke panel maupun direct jualan. Nah, ini cara lama.
Apakah cara ini bisa berhasil? Ya tentu saja bisa. Pada faktanya ini bisa. Nah, tapi ada beberapa kelemahannya seperti tadi. Misalnya teman kita yang ada di grup, yang ada di page follower kita, lama-lama nggak suka kalau kita jualan terus. Mungkin nanti ada yang unfriend kita. Kalaupun tidak unfriend, kalau mereka mengabaikan postingan kita, lama-lama postingan kita tidak akan muncul di berandanya dia. Jadi cara lama itu mereka menggunakan post sebagai media marketing, ya bukan kegiatan sosial lagi. Jadi kita harus ubah caranya, harus ubah polanya. Nah, inilah cara yang baru ya. Pertama, yang kita gunakan, baik itu feed, hashtag, grup, page, dan apapun yang ada di sosial media tersebut, kita gunakannya untuk bersosial, bukan untuk jualan, bukan untuk pemasaran, bukan untuk dagang, tapi untuk bersosial. Ya, bagaimana ya Anda ngobrol sama mereka, Anda berinteraksi sama mereka, Anda mendengarkan mereka, bereaksi terhadap apa yang mereka kirimkan, ya itulah sosial. Ya sama seperti sosialita kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita harus lebih banyak membantu, membuat orang lain suka terhadap kita. Nah, lalu bagaimana cara jualannya? Menggunakan cara yang berpusat kepada home kita. Home itu apa? Home itu dalam sosial media yaitu profil dan konten yang ada di profil kita. Misalnya ya, yang paling mudah, misalnya Anda punya Instagram, akun Instagram. Saat orang lain membuka akun Instagram, mereka akan melihat siapa Anda, ada bio ya. Kemudian konten Anda. Mereka akan lihat apa saja sih yang biasa Anda posting. Nah, kalau mereka suka dengan bio Anda, mereka suka dengan konten Anda, nah itu sudah langkah awal ke arah pemasaran selanjutnya. Anda bisa memanfaatkan ya di profil itu ada yang disebut dengan link bio. Mungkin mereka akan mengklik link Anda. Nah, dari link itulah Anda bisa arahkan. Boleh Anda arahkan ke jualan, boleh juga Anda arahkan ke funnel, atau Anda menawarkan sesuatu yang gratis misalnya. Untuk apa? Untuk menangkap kontak mereka, baik itu WA maupun email. Nah, jadi seperti ini konsepnya, tidak lagi kita langsung jualan. Tapi bagaimana caranya kita bersosial, kemudian mereka datang ke home kita, yaitu profil dan konten yang ada di profil kita, kemudian mereka diarahkan baik ke jualan kita maupun ke funnel kita. Nah, dari sini keunggulan lainnya apa? Ya sudah tidak tergantung lagi jumlah teman Anda. Teman Anda sedikit ya nggak masalah. Anda siapkan aja profil, Anda siapkan saja konten. Nanti orang yang mengunjungi home Anda, yaitu profil Anda, akan melihat siapa Anda. Nah, kalau mereka suka Anda, mereka percaya kepada Anda, apa yang Anda tawarkan ya, atau yang Anda ajak, itu akan lebih mengena. Jadi intinya ya Anda tetap bersosial. Namanya juga sosial media, Anda tetap bersosial. Anda rajin posting, Anda rajin mengunjungi grup, Anda berkontribusi di grup, menjawab pertanyaan di grup, menjawab pertanyaan di fanpage dan sebagainya. Silahkan bersosial. Tujuannya apa? Supaya Anda menarik perhatian. Nah, saat Anda sudah menarik perhatian, mereka akan datang mengunjungi profil kita. Nah, dari profil kita adakan soft selling. Ya, soft selling itu apa? Ya, membuat mereka itu suka dengan Anda. Mulai dari pengaturan gambar, pengaturan cover, pengaturan posting, penjelasan siapa Anda dan sebagainya. Nah, aplikasinya seperti apa ya? Ya, existing ya keberadaan kita. Kita harus eksis, baik melalui posting maupun interaksi, baik di status kita sendiri maupun di berbagai tempat perkumpulan ya, seperti grup misalnya, atau di hashtag, atau di fanpage, atau di akun Instagram orang lain. Nah, kita berinteraksi, kita komentar, kita like, kita jawab pertanyaan orang lain, kita juga bisa bertanya dan sebagainya. Rajin terus berinteraksi supaya kita tuh eksis, ada di sosial media. Tujuannya apa? Supaya menarik perhatian, supaya mereka datang ke profil kita, dan profil kita itu dibuat untuk membangun brand kita, siapa diri kita. Siapa diri kita? Ya, kita dari pengaturan profil, mulai dari nama kita, about kita, gambar yang kita tampilkan ya, termasuk konten-konten yang ada di profil kita. Itu adalah membentuk branding kita. Nah, dari sanalah kita bisa arahkan, bisa tangkap. Ya, salah satu aplikasinya kita bisa menawarkan ebook gratis, atau ditawarkan mereka datang ke grup WA kita atau menghubungi WA kita. Itulah yang disebut dengan lead capture. Setelah lead itu sudah ada di tangan kita, itu nanti terserah Anda, terserah kita. Kita bisa edukasi mereka sampai kita bisa menjual. Oke, sekarang kita bahas lead capture. Ya, ambil contohnya seperti ini. Ya, saya menawarkan ebook gratis dengan sebuah website. Nah, nanti orang akan klik, saya mau download. Kalau punya saya akan muncul form pendaftaran email. Anda bisa membuat supaya mereka itu menghubungi nomor WA Anda,
supaya mereka masuk ke grup Telegram Anda. Ya silahkan, itu bebas ya. Yang penting Anda bisa mendapatkan kontak dia. Ini hanya satu contoh dan silahkan Anda bebas ya. Cara membuatnya gampang. Tidak harus membuat website, Anda juga bisa arahkan ke grup Anda, baik itu grup Facebook maupun grup Telegram, grup WA. Supaya apa? Supaya akan menjadi audiens milik Anda. Ya tidak harus langsung list, tapi bisa menjadi audiens dulu. Oke, jadi silahkan ya, kreatif Anda ini. Jadi tidak ada ketentuan harus seperti apa, silahkan, tergantung kreativitas Anda. Setiap orang yang mengunjungi profil Anda, baik itu Facebook ataupun Instagram, nanti akan menjadi lead. Inilah yang disebut dengan traffic ya, pengunjung. Jadi tujuan utamanya bersosial media itu bagaimana caranya supaya lebih banyak orang yang mengunjungi profil Anda. Sekarang branding. Branding itu apa tujuannya? Ya supaya orang lain itu saat melihat profil kita, mereka akan menyukai kita, mereka akan mempercayai kita, dan pada akhirnya mereka akan action. Actionnya apa? Ya sesuai dengan arahan kita. Apakah mereka mengunjungi landing page kita, mengunjungi grup WA kita, mengunjungi grup Facebook kita, dan sebagainya. Terserah Anda. Termasuk action juga bisa dengan percakapan. Bagaimana caranya supaya mereka itu inbox Anda. Itu juga bagus ya. Silakan Anda bisa lanjutkan komunikasi di inbox atau DM ya kalau di Instagram. Oke, ini sebagai contoh ya bagaimana saya merancang profil Instagram saya. Ada bio-nya ya. Tulis siapa, silakan misalnya nama saya, apa nih daya tarik saya, mentor bisnis online. Artinya saya ingin menarik orang-orang yang ingin belajar bisnis online. Mungkin mereka akan menghubungi saya ya, DM, mereka juga akan mengklik link yang ada di sini. Sehingga mereka mendapatkan e-book gratis dari saya dan saya akan mendapatkan email dia. Nah, ini contoh di Facebook. Ini silakan Anda bisa dengan quote, bisa dengan kata-kata Anda sendiri, bisa dengan kegiatan bisnis Anda, bisa dengan apalah ya di sini. Atau Anda juga boleh jualan di sini ya, meskipun tidak secara langsung. Ini ya branding Anda siapa? Ya saya akan terus menguatkan saya itu sebagai mentor bisnis. Ya branding itu artinya bagaimana mengaitkan nama kita dengan value yang akan kita berikan. Value saya yang saya tawarkan adalah menjadi mentor bisnis. Kemudian ya silahkan Anda tulis siapa saya ya, misalnya blogger, copywriter, produk kreator dan sebagainya. Silahkan bebas. Anda juga bisa menawarkan di sini free ebook ke link lagi. Nah ini soft selling juga. Saya mengarahkan ke sales funnel saya. Silahkan bisa diedit ya ini. Termasuk gambar. Usahakan gambar terbaik Anda silahkan tampilkan di sini. Oke ya silahkan Anda tampilkan desain profil Anda sebagus mungkin. Nah ini contoh konten ya di Instagram saya. Semakin bagus juga akan semakin menjadi daya tarik. Nah ini juga konten di Facebook saya ya, termasuk di sini feature image. Saya sudah edit ya dengan satu gambar berupa gambar ebook. Silahkan konten-kontennya juga harus mewakili siapa Anda dan membuat konten ini menjadi pemicu percakapan, membuat orang menyukai, membuat orang lain percaya kepada kita. Nah sekarang existing, tujuannya itu adalah mengundang orang-orang supaya datang ke home kita ya, ke profil tadi. Gimana caranya? Ya kita rajin posting. Posting itu intinya 3 ya, edukasi, memberikan inspirasi, dan memberikan hiburan. Interaksi itu ya seperti like, comment, share, dan save ya. Kalau di Instagram ada fitur save. Silahkan Anda rajin berinteraksi, jangan hanya diam saja. Kemudian Anda juga bisa terhubung dengan orang-orang yang sudah bergabung menjadi follower Anda, menjadi teman Anda ya, dengan cara-cara seperti ini, yaitu dengan Anda membuat video live. Itu sangat bagus ya. Live akan muncul dari orang-orang yang sudah menjadi follower atau teman Anda. Begitu juga dengan story. Atau Anda juga coba cari cara untuk chat dan kolaborasi. Misalnya membuat video bareng ya, live bareng, itu juga bisa sangat bagus. Ya silakan, ini akan menjadi keseharian Anda. Manfaatkan komunitas yang ada di sosial media. Misalnya grup ya, grup itu ada di Facebook ya. Kalau di Instagram nggak ada. Ya silakan Anda berinteraksi di grup. Yang penting Anda juga sering berkontribusi, memberikan konten yang bermanfaat, yang mengedukasi, menghibur ya, dan menginspirasi. Dan Anda silakan terhubung dengan orang-orang yang ada di grup tersebut. Ya Anda bisa chatting sama mereka, bisa ngobrol, bisa tanya, dan sebagainya. Nah kalau di Instagram ya bisa juga Anda fokus ke hashtag. Coba cari hashtag tertentu, lihat postingan yang banyak interaksi di sana, ya Anda ikut berinteraksi di sana. Like, comment, share, dan save. Begitu juga di page ya. Page ini kalau di Facebook ya, halaman Facebook ya, Facebook page. Kalau di Instagram ini akun-akun publik, akun-akun yang banyak di follow. Ya Anda ikut berinteraksi, berkontribusi, dan juga terhubung ya, sama dengan di grup. Oke, ini jadikanlah keseharian Anda. Sekali lagi, interaksi ini adalah tujuannya mengundang. Kalau mereka menyukai Anda di grup, sering memberikan kontribusi,
sering berinteraksi, menjawab pertanyaan, mereka akan datang ke profil Anda. Oke, sekali lagi ya saya ingatkan, aplikasinya seperti ini. Postingan dan interaksi Anda sebagai existing Anda, narsis Anda, keberadaan Anda membawa orang lain ke profil Anda, ke konten Anda sebagai branding siapa Anda. Kemudian mereka akan memberikan email dan WhatsApp dengan lead capture system. Seperti ini bagaimana cara baru menggunakan sosial media sebagai alat marketing. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, ya silakan hubungi saya atau kita diskusi di grup. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.